Hai Kak, mari kita lanjut lagi simak sampai habis ya. Ketika mereka kembali ke Wutang lagi, matahari sudah terbenam, dan murid-murid Wutang sudah pergi. Su Wuzu dengan sengaja melirik gudang senjata, dan ada kunci besar di pintu gudang senjata. Kunci gemboknya, dan orang-orang ini akan pergi. Su Wuzu awalnya berpikir bahwa jika senjata itu hilang sekali, orang-orang ini akan mengirim orang untuk tinggal, tetapi tidak berharap orang-orang ini mengunci dan segera pergi. Siapa yang kamu pandang rendah? Su Wuzu sangat tidak puas. Dia ingin menghentikan keterampilan mencurinya yang luar biasa dengan trik kecil ini. Mereka sangat menghina aib orang-orang. Jadi Su Wuzu berjalan menuju gudang senjata lagi, mangkuk hitam menyentuh kunci besi, dan kunci besi ditelan langsung. Gudang senjata itu penuh dengan senjata, tentu saja Su Wuzu tidak akan sopan, dan menelannya langsung dengan mangkuk hitam, dan cairan dalam mangkuk hitam menjadi 71 tetes. Melihat gudang senjata yang kosong, Su Wuzu bergumam, besok kamu akan mengerti bahwa pencuri itu tidak bisa dipermalukan. Wutang kosong, Su Wuzu duduk di atas platform batu, pikirannya tenggelam dalam mangkuk hitam, dan cairan dalam mangkuk hitam berada di bawah kendalinya, dan setetes masuk ke tubuhnya. Sama seperti perasaan sebelumnya, niat pedang bergabung dengan cairan berwarna darah dan berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke anggota tubuhnya. Su Wuzu jelas merasakan rasa nyaman. Dengan integrasi berkelanjutan dari cairan berwarna darah dan niat pedang ke dalam tubuhnya, ki dan darahnya meningkat dengan liar. Jika dia dianggap sebagai kolam, energi darah yang dihasilkan oleh cairan berwarna darah, seperti aliran, terus mengalir ke tubuhnya, dan air di kolam itu terisi dengan kecepatan yang terlihat. 10 tetes membuat tubuh Su Wuzu berubah, dan Su Wuzu tahu bahwa ini adalah peningkatan di wilayahnya. 10 tetes, 4 kali lipat. 20 tetes, 5 kali lipat. 30 tetes, 6. 40 tetes, 7. 50 tetes, 8 kali lipat. 60 tetes, 9 kali. Peningkatan yang tak terbayangkan, siapa yang bisa berlatih seperti ini? Orang biasa mengumpulkan energi darah sedikit demi sedikit untuk mencapai terobosan, tetapi Su Wuzu. Tetapi energi darah mengalir langsung ke dalamnya seperti aliran, yang hanya melawan langit. Setengah hari, tidak, seharusnya setengah hari tidak berguna. Dia berubah dari tidak berdaya menjadi seekor ayam menjadi memiliki kekuatan 9 banteng. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan di tubuhnya meledak, dan dia takut itu akan cukup untuk menghancurkan batu dan memecahkan baja. Cairan yang dihasilkan oleh mangkuk hitam dapat meningkatkan ranah seperti ini. Itu terlalu menakutkan. Su Wuzu masih tidak bisa tenang, siapa yang bisa berlatih seperti ini? Dia menelan air liurnya, mulutnya lebih kering dengan kemampuan yang begitu menakutkan. Tentu saja, Su Wuzu juga senang, ini setara dengan membuka plug-in untuk jalur kultivasinya, jadi dia takut dia tidak akan bisa mengejar orang lain. Ki dan darah tingkat ke-9 harus berada di peringkat 5 teratas di antara semua murid di aula seni bela diri. Gumam Su Wuzu. Menurut ingatan, tidak lebih dari 5 murid di aula seni bela diri mencapai ki tingkat ke-9. Dan darah. Ki dan darah tingkat ke-9 dianggap sebagai sosok di antara generasi muda Kota Linan. Sangat bagus untuk bisa memasuki ranah Hautian. Bagaimanapun, para leluhur dari 6 keluarga besar hanya ada di alam bawaan. Dengan kekuatannya saat ini, di antara generasi muda Kota Linan, itu bukanlah keberadaan yang memalukan. Tentu saja, Su Wuzu tidak tahu bahwa tingkat ke-9 ki dan darah yang dimilikinya memiliki kekuatan 9 ekor lembu. SWOT inten memelihara tubuh, bagaimana bisa dibandingkan dengan praktisi lain? Su Wuzu juga berpikir bahwa Qin Li dan para leluhur dari 6 keluarga besar hanya ada di ranah Xiantian. Jika dia membeli lebih banyak logam, apakah dia akan segera mencapai ranah Xiantian? Memikirkannya seperti ini, Su Wuzu menginginkan lebih dari 10.000 tael perak. Merasakan 11 tetes cairan yang tersisa di mangkuk hitam, ketika Su Wuzu berpikir tentang apakah akan terus menyerapnya, telinganya tiba-tiba bergerak, matanya melihat ke satu arah, dan dia melihat 2 orang menyelinap ke aula seni bela diri. Di bawah sinar bulan, Su Wuzu mengenali siapa keduanya. Saudara Si Lei dan Si Sen, anak-anak dari keluarga kecil di Kota Linan, dan teman-teman Su Wuzu, keduanya suka mengikutinya ketika dia mogok. Kemudian, setelah properti keluarga Su diambil alih oleh Qin Li Qiang, keduanya tidak pernah mencari mereka lagi.
Apa yang mereka lakukan di sini? Su Wuzu bingung. Kedua bersaudara Si Lei dan Si Shen juga melihatnya di bawah sinar bulan. Mereka sangat gembira dan dengan cepat menjepit Su Wuzu satu demi satu, mencabut pisau panjang di belakang mereka. Bahkan jika mereka bodoh, Su Wuzu dapat melihat bahwa mereka memiliki niat buruk. Su Wuzu mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Hei, kamu bisa menyalahkan Qin Li. Kamu melakukan binatang buas seperti itu, dan Qin Li tidak membunuhmu, jadi kami hanya bisa datang," kata Si Lei. Su Wuzu mengerutkan kening. "Apakah Anda dikirim oleh Lin Qingqi? Bagaimana gadis kecil bisa mengundang kita untuk memindahkan kita itu karena gadis kecil itu tidak membuat masalah, itu sebabnya mereka datang untuk membunuhmu hari ini," Si Shen mendengus. "Kamu ingin membunuhku?" Su Wuzu memandang keduanya, tubuhnya sedikit menegang. "Apa ini kejutan? Apa menurutmu kami benar-benar memperlakukanmu sebagai saudara ketika kami bersamamu sejak awal? Kami hanya mengira ada seorang idiot yang bersedia mengundangmu untuk minum, jadi mengapa tidak pergi?" Si Lei berkata dengan ragu-ragu. Su Wuzu memandang mereka dan berkata, "Ini agak tidak terduga, tetapi yang mengejutkan adalah bukan Lin Qingqi yang ingin membunuhku." Xie Guangping. "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Demi masa lalu, kami hanya berbicara omong kosong denganmu. Jika kamu tertarik, kamu bisa memotongnya sendiri, agar tidak mengotori tangan kami." Si Lei melambaikan tangannya. Pisau di tangannya dengan muram ke jalan Su Wuzu. "Kamu sangat yakin bisa membunuhku, jadi aku tidak bisa membunuhmu?" Su Wuzu bertanya kepada mereka. Hahaha, mereka berdua bersandar ke depan dan ke belakang seolah-olah mereka mendengar lelucon besar. Berapa kali mereka menghabiskan waktu dengan Su Wuzu, betapa akrabnya mereka dengan orang ini, dia bahkan tidak bisa mencekik ayam sampai mati. Mereka tidak bisa mengerti, dari mana si idiot ini mendapatkan kepercayaan dirinya setiap hari. "Ayo, aku akan memberimu pisau itu, datang dan bunuh kami." Si Lei tertawa dan melemparkan pisau itu ke depan Su Wuzu. "Hahaha, bisakah kamu membeli pisau itu?" Meskipun Su Wuzu tahu bahwa dia adalah pemborosan di hati semua orang, dia tidak berharap pemborosan itu begitu menghina. Seseorang datang untuk membunuhnya, dan semua orang melemparkan pisau ke kakinya dan membiarkan dia membunuh. Sayang sekali Nima. Hahaha, ambil pisaunya, ayo, potong aku, potong aku. Sampai mati, kamu luar biasa. Si Lei berjalan menuju Su Wuzu, mereka dulu suka menggoda orang bodoh ini adalah kegembiraan mereka. Sepotong sampah, bahkan jika dia memotongnya, dia tidak akan bisa memotongnya. "Apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan bunuh aku." Si Lei berjalan ke Su Wuzu, menunjuk Su Wuzu dan tersenyum, "Sampah, kamu bahkan tidak berani memotong orang. Ya, kamu bahkan tidak berani darah. Lihat. Oh, benar-benar mengangkat pisau. Apa Anda ingin memenggal saya ketika saya kesal? Haha, potong dan tunjukkan. Apakah Anda berani? Jika Anda tidak berani, atau saya akan berjalan di depan Anda dan membiarkan Anda memotong." Su Wuzu tersipu oleh omelan Si Lei betapa tidak kompetennya ini, sehingga orang dapat diganggu dan diejek seperti ini, malu. Melihat Su Wuzu tersipu, Si Lei tertawa lebih arogan. "Saya tersipu ketika saya diberitahu, Su Wuzu, sebelum Anda mati, kami akan mengatakan yang sebenarnya, di mata kami, Anda bahkan bukan anjing yang sakit, belatung bodoh. Apa pegang itu tinggi-tinggi dan potong aku." Si Lei masih mencibir, melihat Su Wuzu ditebas dengan pisau, wajahnya penuh sarkasme, sehingga dia bisa dengan mudah menghindari pisau itu. Tapi pisau itu turun setengahnya, dan kecepatannya tiba-tiba meroket. Kecepatan ini sangat cepat sehingga ekspresi Si Lei berubah. Dia ingin kembali dengan ngeri, tetapi sudah terlambat, jadi dia hanya bisa memblokirnya dengan tangannya. Ada teriakan, dan ketika darah keluar, satu tangan terputus, dan Si Lei berguling-guling kesakitan. Pada saat ini, Su Wuzu maju selangkah, menginjakkan kakinya di kepala lawan, dan langsung menusuk wajah lawan dengan jari kakinya. "Saya belum pernah melihat seseorang dengan begitu kuat memohon orang lain untuk memotongnya, bagaimana mungkin saya tidak memenuhi keinginan seperti itu?" Saat Su Wuzu berbicara, kekuatan di bawah kakinya bertambah sedikit, dan darah merah mengalir di wajahnya.